Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil. Pada hari ini kita akan kembali mencuci keris. Namun pada sesi ini adalah sesi pengentasan dari air rendaman, kemudian dibersihkan. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, mari bagi yang belum subscribe, saya ingatkan jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya supaya Mbak Kendel tidak berhenti semangat untuk menyajikan video-video peninggalan leluhur atau kebudayaan supaya tetap lestari. Oke teman-teman, jadi pada saat ini Mbak Kendel sedang memotong-motong jeruk nipis untuk membersihkan keris yang ada di rendaman. Kalian bisa lihat sendiri bahwa air rendamannya menjadi sangat hitam pekat, padahal sebelumnya air rendaman ini berwarna hijau cerah. Ini menandakan bahwasannya tayang-tayang atau tai besi yang ada di dalam keris itu sudah keluar teman-teman. Selain menggunakan jeruk nipis, jadi Mbak Kendel ini menggunakan umput grajen teman-teman. Sebenarnya harusnya adalah katul. Jadi katul itu adalah serbuk dari beras. Sebelum menjadi beras kan ada seperti bubuk-bubuk serbuk itu. Jadi harusnya menggunakan itu untuk membersihkan tayang-tayang atau tai besi yang tersisa di dalam keris pusaka. Namun karena itu tidak ada, ini Mbak Kendel menggunakan umput grajen kayu. Jadi seperti ini teman-teman, digosok-gosok sampai bersih. Jadi Mbah Kendil ini menggunakan teknik membersihkan pusaka yang diturunkan dari leluhurnya Mbah Kendil. Jadi menggunakan bahan-bahan yang alami seperti ini supaya tidak merusak pamor keris. Kemudian yoni yang ada di dalam keris pusaka supaya tidak hilang teman-teman. Jadi melihat dari pergerakan tangannya Mbah Kendil, kita bisa tahu bahwasanya Mbah Kendil ini seperti sudah biasa mencuci keris nggih teman-teman. Jadi memang Mbah Kendil ini selain bisa mencuci keris, Mbah Kendil juga bisa membuat keris pusaka. Jadi kita tahu bahwasanya Mbah Kendil dulu pernah menjadi empu pusaka, yaitu membuat pusaka kemudian diisi sendiri seperti itu teman-teman. Pada saat itu Mbak Kendil membuat pusaka itu atas pesanan orang. Namun sekarang Mbak Kendil sudah tidak membuat pusaka lagi teman-teman. Dan Mbak Kendil kalau membuat pusaka itu tidak sembarangan. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan sembarangan kemudian pusakanya menjadi aksesoris, itu tidak. Mbak Kendil jika membuat pusaka itu pasti dari barang-barang yang beryoni atau barang-barang keramat teman-teman. Seperti kita tahu dulu bahwasanya Mbak Kendil itu pernah membuat pusaka dari batu nisan yang ada di kuburan. Bahkan itu dari batu nisan orang hebat teman-teman. Dan saya menyaksikan sendiri bahwa keris pusaka tersebut saat ini masih ada, namun sama Mbah Kendil sudah dikembalikan ke makam. Jadi asalnya dari makam, sama Mbah Kendil dikembalikan ke makam. Seperti itu. Jadi dalam pencucian keris seperti ini banyak sekali empu-empu pencuci keris. Terutama di daerah saya, di daerah kami ini, sekali mencuci keris itu satu keris itu dihargai sebanyak 100.000 teman-teman. Jika Mbak Kendil mau, banyak sekali teman-teman kemudian orang-orang luar yang minta untuk Mbak Kendil mencucikan keris teman-teman. Namun demikian Mbak Kendil tidak keki, Mbak Kendil tidak mau menjadi empu pencuci keris. Meskipun jika kita lihat dari hasilnya itu satu pusaka saja itu dihargai 100.000. Yang besar kecilnya harganya sama. Kita bayangkan jika 10 pusaka sudah bisa mendapatkan uang sebanyak 1 juta. Jika itu dilakukan terus menerus maka Mbak Kendil tidak akan
kesulitan jika untuk mencari perekonomian atau mencari uang. Namun demikian Mbak Kendel tidak mau menggunakan ilmunya untuk mencari uang seperti itu teman-teman. Jadi dengan adanya konten seperti ini, Mbak Kendel bisa membagikan pengalaman-pengalamannya dengan kita semua secara percuma teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini supaya Mbak Kendel tidak waleh-waleh membagikan pengalamannya untuk kita semua. Ini kita lihat teman-teman, jadi setelah dibersihkan menggunakan umpot atau serbuk kayu, ini terlihat pamornya ini terlihat menonjol pemirsa. Jadi ini adalah pamor yang ada di dalam keris. Sebelumnya ini tidak terlihat. Teman-teman jika ingin tahu bagaimana kondisi awal keris ini nanti ada di link di deskripsi. Jadi itu untuk pencucian pertama sebelum kita melakukan perendaman. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi teman-teman. Dengan adanya konten Mbah Kendil seperti ini, jadi kita bisa mengambil ilmu-ilmu dari pengalamannya Mbah Kendil yang tidak akan kita dapat jika kita tidak melihat kontennya Mbah Kendil seperti ini teman-teman. Jadi kita tahu bahwasanya Mbah Kendil dulu pernah matek atau praktek sesepuh. Pada saat itu Mbah Kendil sangat terpercaya sekali bukan hanya dari masyarakat luar, orang-orang yang tidak dikenalnya Mbah Kendil, melainkan dari keluarganya sendiri yaitu ayahnya Bapak Cipto Winarso sangat mempercayai Mbah Kendil teman-teman. Itu kita bisa melihat bahwa dari kedekatan Mbah Kendil dengan ayahnya itu mencerminkan bagaimana perilakunya Mbah Kendil yang halus, sabar, kemudian nyungkani atau berwibawa teman-teman. Jadi ini dibersihkan seperti ini ya teman-teman. Ini untuk menghilangkan tayang-tayang atau tai besi yang masih tersisa di dalam keris. Jadi Mbak Kendil tidak mau menggunakan bahan-bahan kimia. Padahal jika menggunakan bahan kimia itu sekali rendam sudah bisa bersih. Namun demikian Mbak Kendil menjaga keutuhan yoni, keutuhan pamor supaya tidak rusak teman-teman. Jadi kalian jangan salah paham ketika Mbak Kendil menggunakan atau menyajikan video mencuci keris seperti ini. Kemudian Mbak Kendil ini pasti ingin mendapatkan pasien, ingin promosi, tidak. Jadi Mbak Kendil membagikan pengalamannya seperti ini, justru yang untung adalah kita semua teman-teman. Kita tidak perlu bersusah payah untuk datang ke empu pencuci keris untuk mencucikan keris pusaka kita. Membicarakan tentang Mbah Kendil teman-teman. Jadi dari konten-konten yang telah Mbah Kendil upload sebelumnya itu adalah sebagian kecil dari pengalaman beliau dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang akan dibongkar, yang akan diceritakan di konten ini teman-teman. Jadi terus ikuti setiap video terbaru kami. Jadi kita kembali ke pencucian keris ya pemirsa. Ini kita masuk ke dalam tahap penggosokan menggunakan jeruk nipis seperti ini. Setelah kita gosok-gosok di umput gerajen atau umput kayu, atau jika yang lebih baik itu adalah katul yang berasal dari serbuk beras itu teman-teman. Ini Mbak Kendil kemudian menggosok dengan menggunakan jeruk nipis. Ini untuk menghilangkan karat-karat yang ada di keris teman-teman. Jadi proses demi proses Mbak Kendil selalu melakukannya secara maksimal. Tidak kok seperti waktunya habis atau lain sebagainya. Jadi Mbak Kendil membersihkan dengan sepenuh hati teman-teman. Kita bisa melihat langsung di sini nggih.
Ya teman-teman, jadi saya sama Mbah Kendil membuat video seperti ini bukan kita menentang ajaran agama, namun ini adalah sebagai pengalaman kebudayaan leluhur. Jadi memang masyarakat dulu, leluhur-leluhur kita mayoritas menggunakan keris sebagai pusaka beliau. Hampir setiap orang ketika keluar menggunakan keris. Kita bisa melihat itu dari pakaian adat Jawa, khususnya ya seperti waktu ada acara pernikahan dengan pakaian adat Jawa, pengantin lelaki pasti akan menyelipkan sebuah keris di bajunya atau di centengnya seperti itu. Itu menandakan bahwasanya keris ini adalah kebudayaan masyarakat Jawa, kebudayaan Nusantara yang harus kita lestarikan, teman-teman. Mbak Kendil juga pernah menjelaskan, bahkan sering sekali menjelaskan bahwasanya menurut Mbak Kendil untuk memelihara keris atau merawat keris pusaka itu tidak syirik. Asalkan kita tetap mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya yang kita puja, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian salah persepsi bahwasanya Mbah Kendil ini menggunakan video-video seperti ini untuk menge-share atau membagikan ilmu-ilmu perdukunan, teman-teman. Melainkan kami menyajikan video-video seperti ini kembali lagi bahwasanya kami ingin melestarikan kebudayaan Nusantara, khususnya untuk masyarakat Jawa. Jadi teman-teman jangan sampai salah paham, salah persepsi. Jadi ini adalah hasilnya, teman-teman, setelah kita bersihkan menggunakan umput kayu untuk yang pertama kali. Ini untuk keris yang satunya, ini kelihatan sekali bahwa karat-karat yang tadinya menempel di keris pusaka ini sudah terlihat menghilang meskipun belum bersih total ya, teman-teman. Jadi untuk membersihkannya kita akan melakukan step by step, langkah demi langkah supaya bisa menghilangkan seluruh karat yang menempel di dalam keris. Jadi setelah dibersihkan menggunakan umput kayu, kita akan membersihkannya menggunakan jeruk nipis. Seperti ini, teman-teman, Mbah Kendil telah mempraktekannya. Kalian bisa melihatnya supaya kalian tidak salah ketika menggosoknya menggunakan jeruk nipis.
Jadi ini digosok secara searah teman-teman, supaya tidak merusak pamor. Karena jika kita gosok secara bolak-balik kan nanti pamor yang ada di dalam keris akan pudar atau rusak teman-teman. Ya, jadi ini kita bisa lihat bahwa tadi sebelum kita gosok menggunakan jeruk nipis, kemudian setelah kita gosok menggunakan jeruk nipis, hasilnya perbedaannya sangat terlihat sekali bahwa sekarang keris ini menjadi lebih bersih dari sebelumnya teman-teman. Jadi seperti ini penampilannya. Setelah digosok menggunakan jeruk nipis, untuk step atau langkah selanjutnya, ini Mbah Kendil kemudian memberikan perasan jeruk nipis di kerisnya tadi teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan karat-karat yang ada di sela-sela besi atau di sela-sela pusaka yang belum sempat terangkat di step yang sebelumnya. Jadi setelah ini nanti kita akan diamkan sejenak untuk menunggu karatnya itu, sisa-sisa karat yang ada di dalam pusaka keluar lagi teman-teman. Lalu kita akan bersihkan lagi. Nanti untuk step selanjutnya, nanti setelah ini kita akan menutup videonya sejenak dan kita akan kembali lagi untuk melanjutkan step berikutnya. Supaya kalian tidak lama-lama menunggu, kita mendiamkan pusaka ini teman-teman. Lihat, jadi kita melihat untuk pusaka yang sebelumnya ini sudah mulai keluar karatnya. Ini adalah karena kita memberikan perasan jeruk tadi. Ini kita juga melihat untuk sisa gosokan dari jeruk nipis berwarna coklat. Ini menandakan bahwasanya karat yang ada di dalam pusaka benar-benar bersih, terangkat bareng atau bersama-sama dengan kita menggosok jeruk tadi. Oke, kita akan sambung di video yang selanjutnya teman-teman. Teman-teman, jadi ini adalah keris daun Wijaya Kusumo. Mbah Kendil mendapatkan keris ini ketika melakukan penelusuran di desa Mbolorejo. Jadi keris ini langsung diberikan oleh sosok astral, yaitu kuntilanak teman-teman. Mbah Kendil tidak boleh menjualnya, dan Mbah Kendil juga tidak mau jual beli keris. Tapi jika misalkan ada seseorang yang diberikan mimpi, diberikan sesuatu oleh Mbah Kendil, maka Mbah Kendil akan memberikannya secara percuma. Tapi konon keris ini memiliki khasiat, yaitu untuk memperpanjang umur. Kemudian bagi pemegang akan digandrungi oleh lawan jenis. Jadi harus hati-hati teman-teman. Jadi ini bisa digunakan sebagai pengasihan. Jika yang memegang ini tidak kuat, maka akan berisiko. Maksudnya sebenarnya orang yang beriman.
Maksudnya, yang memegang keris ini harus orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi tidak akan salah jalan, teman-teman. Ini asli. Ini asli. Kelihatan bahwa sangat kuno sekali. Nah, Ini kalau ada orang yang bermimpi menemui saya, kemudian dia bermimpi untuk diberikan pusaka sama saya, atau bermimpi dia mendapatkan atau pemberian saya berupa burung, ayam, apa sesuatu dari saya, datang ke rumah saya minta pusaka ini saya berikan. kalau misalkan diberi mimpi dikasih uang itu enggak Bang ya? Ya, kalau Bang enggak, biasanya barang yang Iya. bernyawa seperti burung, ayam, Nggih. itu bisa. Ini sosok bentuk pusaka atau astra yang ada di sini, sehingga ini sengaja tidak saya perjual. Ini dulu pesannya yang punya. Nggih. Ya, kuntilanak tadi bilang ini pusaka bisa untuk awet muda gitu loh. Nggih. Karena umurnya banyak terus kemudian sudah tua, tapi dilihat orang tetap muda terus. Nggih. Sampai tua pun tetap kelihatan muda. Ini kan bukan kembang Wijaya Kusumo, tapi adalah ini daun Wijaya Kusumo. Iya, untuk perbedaan secara signifikan Mbah antara daun Wijaya Kusumo dengan bunganya itu apakah memiliki khasiat yang berbeda, Mbah? Lebih baik kembang Wijaya Kusumo. Nggih. Kalau kembang Wijaya Kusumo itu bisa untuk pengasihan, bisa untuk memperoleh harta. Nggih. Karena namanya Wijaya kejayaan, Mbak. Nggih. Tapi kalau daun memang sekedar untuk pengasihan, wibawaan, kepercayaan, karisma, sehingga orang memegang ini akan digemari atau akan disungkani oleh orang. Nggih. Dan ini apa itu tidak diperjualbelikan. Artinya kalau ada orang yang ingin atau pernah bermimpi bertemu saya, Nggih. bermimpi kemudian saya beri ayam atau saya beri burung perkutut atau beri apa yang berupa nyawa, ini bilang sama saya kalau ini harus jujur, kalau tidak jujur nanti biar resikonya bahaya. Nggih. Kalau jujur memang benar-benar bermimpi tidak menipu, ini saya berikan nggak apa-apa. Kalau misalkan orangnya ngaku-ngaku ngoten Mbah, saya dikasih mimpi gini-gini tapi ternyata tidak, itu apakah resikonya berupa apa Mbah itu Mbah? Ya, resikonya sama kuntilanak itu nanti. Karena kalau saya kan nggak mungkin mendoakan orang celaka. Nggih. Karena mendoakan orang celaka itu kan menyinari kita sendiri. Doa yang buruk kita akan mendapatkan keburukan gitu. Nggih. Kalau kita doa kita baik akan mendapat kebaikan, seperti bercermin di kaca rasa. Kalau nanti akan mengenai kita sendiri. Nggih. Kalau nanti ini dipergunakan untuk kejahatan juga ada resikonya itu Mbak. Nggih. Dia memberikan saya otomatis kan mungkin dia percaya pada saya. Nggih. Makanya kan yang memegang ini harus benar-benar beriman, yang tidak butuh neko-neko itu. Nggih. Yang sudah tawaduk, yang sudah tidak memikirkan tentang perempuan malah. Nggih. Ya, kalau memegang ini kan jalan apapun nanti akan ada perempuan yang mencintai atau menggandrungi itu. Nggih. Dan ini belum dicuci Bang ya? Belum, ini tidak pernah saya cuci ini. Kenapa Mbah itu Mbah? Ya, saya memang kalau punya pusaka nggak mau mencuci, karena ya memang saya nggak mau apa itu terlalu terlibat dalam pusaka. Walaupun saya tukang cuci pusaka, tapi saya nggak begitu apa ya ke perawatan yang andalan, perawatan yang benar-benar khusus nggak punya. Nggih. Karena yang namanya empu itu kan bisa membuat pusaka sendiri tanpa diberi itu, Mbak. Nggih. Jadi saya jangan sudah bisa membuat pusaka, bisa mengisi gitu. Jadi hal-hal seperti ini saya nggak biasa gitu, enggak merupakan hal-hal yang andalan, hal-hal yang istimewa itu. Nggih. Kalau misalkan orang awam Mbah, misalkan orang biasa, masyarakat biasa yang memiliki keris pusaka seperti ini, apakah harus dirawat, harus dicuci Mbah? Kalau misalkan tidak dicuci, apakah berisiko Mbah? Ya, kalau orang biasa kan harus dicuci, dihormati itu. Nggih. Diberi minyak, kemudian dicuci tiap kali bulan suro, diletakkan yang aman, jangan sampai untuk mainan anak atau istri, harus benar-benar tempat yang aman itu loh Mbak. Nggih. Apalagi kalau setiap bulan mau untuk kembang atau untuk apa itu Yuswa atau dupa itu malah bagus. Tapi
saya tidak menyarankan harus merawat seperti itu gitu loh. Yang penting disimpan yang aman itu saja sudah cukup. Tidak harus diundi-undi pakai dengan dupa, pakai kembang. Tapi apabila dikasih seperti itu kan penghormatan kepada Wesi Aji kan tidak ada salahnya. Kita tidak menghamba kepada barang ini, tapi kita menghamba kepada ciptaannya Tuhan gitu loh. Ya, seperti ini. Ini pusaka yang sederhana sekali. Daun Wijaya Kusumo. Ini tua sekali Mbah ya kelihatannya. Ya nggak tahu lah, ini apa yang penting kita diberi ini kan otomatis kan dia yang berikan sudah percaya sama saya. Coba kita cuci Mbak ya. Supaya pamornya terlihat Mbah ya. Iya, coba saja. Kita masukkan sini dulu. Ini kan kelihatan hitam-hitam Mbak ini ya. Iya. Ini dulu berwarna hijau bersih toh. Bersih Mbah. Nah, sekarang kan sudah berwarna hitam begini. Nah, ini kan kena racunnya besi tadi ini. Iya. Nah, kita masukkan sini ya. Dan bagi teman-teman yang misalkan kalian belum melihat video kami ketika proses pencucian sebelum direndam, kalian bisa melihat video kami yang sebelumnya, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi kalian bisa pencet, nanti langsung akan muncul video ketika kami sebelum merendam keris. Jadi proses demi proses kalian nanti bisa belajar. Yang jelas kita mengajak teman-teman, kita menciptakan konten, kita di samping untuk persahabatan, persaudaraan, pertemanan, kita juga mengajak teman-teman untuk berkreasi, untuk melindungi atau melestarikan seni budaya adiluhur, seni budaya Indonesia, seni budaya Jawa. Karena yang mempunyai pusaka tidak hanya di Pulau Jawa saja Mbak. Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Lombok, itu Sulawesi juga ada peninggalan sejarah yang bentuk pusaka-pusaka keris atau pusaka-pusaka misalkan bentuk pedang-pedang dan sebagainya. Jadi kita tipenya tipe Indonesia, kita melestarikan pusaka-pusaka Indonesia yang perlu kita hormati, yang perlu kita lestarikan. Karena Indonesia termasuk negara yang penuh dengan religi dan kebudayaan yang patut kita agungkan, patut kita hormati sebagai aset negara. Seorang penduduk atau warga negara yang benar-benar memiliki ciri khas keris adalah Indonesia. Terutama Jawa. Sehingga terlihat pada saat era kerajaan setiap orang itu pasti membawa keris. Misalkan dari tokoh Erlangga, kemudian Udayana, kemudian Ken Arok, Brawijaya, terus kemudian Tunggul Ametung, terus banyak Siropati Mojopahit, kemudian Joyoboyo, Angling Darmo, semua itu juga memakai ragam berbentuk keris gitu. Nah, simbol-simbolnya. Dan pahlawan-pahlawan Indonesia termasuk Imam Bonjol, termasuk Pangeran Diponegoro, itu kan juga masih menggunakan kas-kas keris. Untuk kreasi zaman sekarang keris dipakai untuk pementasan seni budaya, misalkan untuk pedalangan, untuk kerawitan, kadang acara religi juga pakai keris, busana jadul atau adat untuk upacara adat. Terus kemudian untuk kadang Pak Jokowi saja yang presiden saja ada acara juga pakai keris. Untuk acara manten itu juga pakai keris-keris sebagai simbol kebudayaan Jawa yang kita lestarikan. Sehingga kita walaupun punya keimanan sesuai dengan agama masing-masing, kita percaya kepada Tuhan dan Nabi dan Rasul, jangan kita campur aduk dengan seperti ini kebudayaan. Kepercayaan itu di dalam hati, bukan di keris ini gitu loh. Kita percaya kepada Nabi dan Rasul, menjalankan perintah Nabi, menjalankan perintah Allah, tetap kita jalankan. Tapi untuk budaya tetap kita jaga. Karena sebagai warga negara kita harus benar-benar bertanggung jawab.
Sehingga Nggih. kalau ada anak cucu yang tanya nenek moyang dulu seperti apa, kita bisa bercerita. Iya. Kemudian yang terakhir kita ada mengadakan konten-konten seperti ini adalah kita diajak teman-teman atau penonton atau penggemar untuk bercerdas gitu loh. Nggih. Sehingga kita untuk mencuci keris itu tidak harus kepada pawang atau tidak harus kepada empu. Nggih. Kita bisa mencuci, kemudian yang pertama mandi, niat atau berwudu, terus berdoa. Karena kita kadang-kadang kalau megang keris pas ada isinya kan resiko tuh Mbak. Iya. Kalau keris kosongan nggak masalah, ketepatan ada kerisnya, ada jinnya, Nggih. kita kan juga berbahaya. Nggih. Ya, kita harus berdoa, berwudu, bismillah, fatihah dan sebagainya. Jika bagi teman-teman yang biasanya mencuci satu wilan, ini namanya wilan enggak? Iya. Satu wilan itu biasanya sampai 100, kadang 200 itu loh Mbak. Kalau Nggih. pusakanya mahal bisa sampai 500 sawarangane. Nggih. Itu daripada kita terlalu panjang waktu, kemudian kita mengeluarkan uang, kita lebih baik untuk mencuci sendiri gitu loh. Nggih. Kita kalau mencuci sendiri kita berhati-hati, kita eman-eman gitu loh. Nggih. Jadi kita tidak sembrono karena milik sendiri. Nggih. Kadang-kadang belum tentu, kadang-kadang misalkan empu atau pawang yang lain kadang banyak pesanan tergesa-gesa, akhirnya kadang-kadang menggunakan zat Bahan kimia. kimia, Akhirnya seketika langsung itu putih, langsung menyolok, langsung tai besinya hilang, tapi pamornya dicuci 5 kali sudah hilang. Hilang. Tidak ada pamornya gitu loh. Kalau ini masih kelihatan jelas Yuto, Bang ya. karena ini kan manual, bahan-bahan alami, bahan-bahan seperti jeruk nipis, kemudian katul, kemudian dan yang lain, Iya. itu kan hal-hal alami gitu loh. Iya. Sehingga kita diajak untuk bisa mandiri. Kalau kita bisa mencuci, bisa akan kenal keris kita bisa berhati-hati, kita bisa tahu bahwa keris ini caranya mencuci harus begini, Nggih. biar awet atau biar aman, tidak rusak gitu lah. Sehingga kita diajak agar kita untuk mandiri atau cerdas gitu loh. Nggih. Jadi konten-konten kita memang kadang-kadang konten-konten kuno, konten-konten yang model-model lawas, model zaman dulu, sehingga kadang-kadang kita kan buat konten kan tidak menarik gitu bagi zaman pemuda sekarang. Iya. Kita akan bicarakan Tuhan, bicarakan gaib, bicarakan kuburan, bicarakan doa. Itu kan konten yang tidak menyenangkan. Nggih. Tapi itu nanti kita akan merasakan kalau kita semakin lama semakin tua, nanti akan bisa merasakan dan menikmati konten-konten seperti kita ini, Mbak. Nggih. Konten-konten kita itu bisa dinikmati oleh orang-orang kalangan yang cinta kepada leluhur. Iya, cinta kepada budaya. Ya, cinta kepada budaya. Kalau anak-anak gaul ya jelas tidak suka seperti ini. Sebenarnya ya TikTok, perempuan menari-nari itu karena ya nggak bidangnya, bukan umurnya gitu loh. Iya. Karena di sekali kita tua, kita akan kembali mencintai adat leluhur kita. Nggih. Jadi warga yang baik adalah warga yang setia setu kepada bangsanya, setia setu kepada leluhurnya. Gitu. Nggih. Itu warga yang baik. Kalau orang yang baik adalah orang yang bertakwa, orang yang iling, meninggalkan perintahnya Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, meninggalkan segala larangannya, itu kalau manusia yang baik. Tapi penduduk yang baik adalah penduduk yang berbakti kepada negara, agama, dan berbakti kepada leluhur atau budaya atau dengan adat istiadat gitu Mbak. Ini kok muncul lagi Bang nggih? Iya, ini kan makanya dikasih jeruk tadi kan biar sisa-sisa yang ada di dalam biar keluar gitu loh. Jadi biar bersih Bang. Iya, biar bersih. tersimpan di sela-selanya, di Nggih. sela mulutnya itu lah, di Nggih. luka-luka dari itu biar keluar gitu loh. Nggih. Nanti digosok semakin nano lagi, semakin bersih. Ini kan ya, keluar lagi itu tai besinya. Nggih. Karena jeruk adalah bisa mengeluarkan tayeng atau kotoran besi gitu. Tadi makanya saya kasih airnya tadi gitu. Nanti kan kita bersihkan lagi seperti ini berulang-ulang, bersihkan, kasih air jeruk, bersihkan ke air jeruk sampai 5 atau 10 kali sampai nanti nggak muncul lagi ya. Bang. Ini kan hanya sebagai contoh, hanya 1-2 kali saja, nanti bisa diulangi, bersihkan, kasih air jeruk, bersihkan, kasih air jeruk, terus sampai 5-10 kali. Baru nanti kita bersihkan, kemudian kasih minyak, kita simpan gitu loh Mbak. Ini memang kita mengeluarkan dengan tai besinya biar
keluar gitu loh, Mbak. Nggih. Mbak, ini kan saya kan belum pengalaman merawat pusaka nggih. Apakah setiap tahun itu pasti akan ada tai besi yang muncul gitu, Mbak? Biasanya tai besi itu tidak setiap tahun. Misalkan satu hari saja langsung keluar gitu loh. Namanya tayang itu sering keluar gitu loh. Oke. Kan besi itu di dalam pusaka itu kan lapisnya tidak satu besi. Nggih. Orang membuat pusaka itu besi ada 7 lapisan besi. Nggih. Besi 1, besi 2, besi 3, besi 4, besi 5, besi 6, besi 7. Nggih. Jadi besi tumpuan 7 Nggih. dari besi yang kelas tinggi dan besi yang biasa. Nggih. Besi polontani dan sebagainya ya. Nggih. Kemudian dipanasi, Nggih. kemudian digembleng, dipukul-pukul pakai palu. Nggih. Dipanasi sampai merah pakai palu. Akhirnya kan besi tadi kan melengket semua menjadi Iya, satu. Menyatu. Kemudian dilebarkan. Nggih. Besi tadi dilebarkan. Setelah lebar, kita bekuk lagi. Bekuk 1, bekuk 2, kita lipat. Nggih. Lipat-lipat sampai kecil seperti pisau lading ini. Nggih. Dan ini dipanasin lagi, dipukul lagi. Nggih. Pukul lagi, kita lempit lagi, lempit lagi. Dipanasin, pukul lagi sampai berkali-kali sehingga setiap dipukul itu pada ada percikan. Iya. Percikan yang banyak ya. Nggih. Nah, percikan-percikan itu adalah besi-besi yang buruk. Nggih. Bersih-bersih yang muda, bersih-bersih yang nom, Nggih. dan tayang yang merusak pusaka. Nggih. Makanya untuk pembuatan pusaka itu kan membutuhkan proses tahunan atau Iya, bulanan, lama. karena kita mengeluarkan dari misalkan berat besi sekitar 10 kilo, Nggih. itu bisa juga hanya ditinggalkan hanya setengah on Nggih. atau 1 on. Nggih. Karena yang besi yang muda tadi akan hilang. Nggih. Tinggal hanya rajaning besi, rajaning tosan. Nggih. Hanya raja tosan ini besi yang paling atos gitu loh. Nggih. Yang unggulan. Yang Mas, nggih. unggulan Nggih. gitu loh. Kemudian besi itu apabila kita untuk membakar besi itu otomatis empu kan ada doa. Nggih. Nah, seringnya kita membakar, seringnya kita gitu memproses itu nanti akan terdapat nilai-nilai tersendiri, Nggih. keramat sendiri. Kadang-kadang tanpa dijapa mantra akan keramat karena dengan kekuatan geni. Nggih. Dan namanya Agni itu punya kelebihan gitu loh. Nggih. Itu punya keistimewaan, nanti akan membawa kemanjuran. Nggih. Gitu. Ditambah apabila nanti kurang puas ya kita tirakati itu. Kita setiap ada satu amalan mantra kita pijat-pijat sambil kita memasukkan Nggih. ke dalam pusaka ini. Yang kita masukkan kan doa toh Mbak. Nggih. Kita doa lama-lama nanti doa nanti akan terjadi sebuah gesekan di antaranya besi dan doa. Nggih. Doa dan besi tergesek akhirnya terjadi energi. Nggih. Energi panas. Energi panas akhirnya masuk ke dalam pusaka sehingga pusaka nanti akan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Nggih. Nah, kadang-kadang ada kekuatan pusaka dibagi dua. Ada kekuatan yang ditransfer dari tubuh kita. Nggih. Karena tubuh kita juga ada negatif dan positif. Nggih. Kalau kita bertemu pada jin, maka kita ion-ion kita, kekuatan kita berbeda pada positif. Nggih. Jadi aura kita aura positif. Nggih. Kita plus, jinnya yang menjadi min. Tapi pada saat kita berjumpa kepada cahaya Allah atau nur Allah, Nggih. kita qoblun minallah qoblun minanas, ya kita menjadi min, Negatif. plusnya kepada Tuhan. Nggih. Ya, ini kita ambil ini ya. Ya, Kita negatif. ini dulu. Iya. Dari bawah ke atas Pak ya. Searah Bang. Iya, dari bawah kemudian ke atas. Memencet pusaka ini kalau bisa juga pakai doa. Nggih. Semoga pusaka akan membawa berkah, tidak membawa musibah gitu loh. Nggih. Akan membawa berkah. Semoga Tuhan melindungi dan meridhoi atas pusaka ini. Namanya pusaka atau jimat. Jimat itu adalah barang siji sing di rumah. Jimat itu bisa berupa bentuk benda atau berupa kekuatan energi jimat itu. Nggih. Jimat bisa berupa jimat rajaning tosan tosi, barang siji sing di rumah akhirnya andalan kita besi ini. Jimat bisa dilarikan barang siji yang di rumah adalah apa? Adalah ketakwaan kita kepada Tuhan. Nggih. Jimat kita adalah Tuhan atau Allah. Jadi kita merumat, ngerumat dari Tuhan itu kita menjalankan ibadah, Mbak. Nggih. Yang dimaksud ngerawat jimat kita itu adalah
kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing gitu, Mbak ya. Ya namanya Tuhan itu kan satu tuh, Mbak. Mbak. Tuhan itu hanya satu itu. Disebut Sang Hyang Widi, Sang Kuwasa, Sang Agung, Sang Suci itu kan sebutan saja, tapi kan hanya satu. Kalau agama kita ya kita sebutkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah gitu. Hanya satu. Ini kan sudah sudah randemennya bentis sama nanas ini kan sudah landep, Pak, karena sudah dikum beberapa hari. Jadi dia akan bereaksi bertempur sama besi-besi, makanya langsung bisa putih walaupun tidak dikum lama itu, Pak. Ini apakah untuk perendamannya itu semakin lama semakin bersih atau gimana, Mbak? Semakin lama semakin mudah, semakin kelontok. Jadi nggak ulet. Cara kita membersihkan itu tidak ulet itu, kan. Kenapa, Mbah, makhluk astral itu kok sering kali memberikan itu pusaka-pusaka seperti ini, bukan benda-benda yang lain? Karena orangnya sendiri, karena si orang kan demen pusaka, maka dia larinya ke pusaka gitu loh. Itu kan bukan jinnya, karena manusianya. Kamu manusia senang pusaka, akhirnya kita kembali kepada pusaka lagi untuk membersihkan pakai ini katul, pemirsa. Kita katul, kalau tidak ada katul adalah umput. Nah, ini yang saya pakai adalah umput karena kita tidak sempat untuk mencari atau membeli katul. Dipakai umput kayu, kerajinan kayu. Nah, kita akan beri lagi tuh, Mbak. Ya, langsung hilang, Mbak ya. Saya hentikan dulu. Kalau misalkan manusia senangnya dengan undi-undi, mungkin jin itu larinya masuk ke undi-undi karena mana yang disukai yang disukai oleh apa itu manusia gitu loh. Makanya merat pusaka kalau kita nanti tidak ahli, nanti berbahaya gitu loh. Ahli nanti keburu kita tergelincir kepada jin. Kerisnya bisa mendatangkan uang, kita percaya kepada jin, yang datangkan katanya jin, padahal rezeki kan didatangkan oleh Tuhan, Pak. Nah, makanya kita harus merawat pusaka yang baik biar tidak rusak. Sehingga kita bersihkan diri aja. Jadi teman-teman, bahan-bahan yang digunakan oleh Mbah Kendil ini yang alami, Mbah nggih. Dan mudah dicari. Tidak bertele-tele. Kalau saya nggak saya kasih racun, saya seperti ini aja. Ya, nanti kasih kain, Pak. Dibersihkan pakai kain. Kemudian kita kasih perasan jeruk nipis, kita biarkan biar keluar seperti yang ini, Bang ya. Iya. Kita akan muncul lagi kotoran lagi, Mbak. Nah, kita biarkan sejenak. Ini kan sudah kelihatan muncul. Iya, muncul lagi. Muncul kotoran lagi. Nah, ini yang ada di dalam besi, Pak. Percampuran antaranya coklatnya atau vitamin C-nya. Bercampur dengan besi, akhirnya
bersihnya kalah keluar itu Nggih. kotorannya lagi itu. Nanti semakin bersih. Kemudian kita tunggu sejenak aja Mbak, Nggih. biar nanti semakin keluar nanti. Nggih. Pemirsa, untuk pencucian keris ini semoga ada manfaatnya. Amin. Maksudnya manfaatnya agar teman-teman yang suka pusaka itu biar punya pengalaman mencuci pusaka. Tidak harus kita ke rumahnya empu atau sesepuh. Nggih. Kita bisa membongkar sendiri Nggih. cara-cara untuk mencuci pusaka yang tidak banyak uang, Nggih. alat sederhana, tapi nanti hasilnya maksimal, Nggih. kerisnya tetap bagus, yoninya tidak akan pergi. Itu Nggih. bisa. Nanti seperti ini yoni kan pergi tuh Mbak ini. Iya. Ini yoninya nggak ada, nanti akan kembali lagi nanti. Nggih. Seperti tawon, seperti serangga. Sehingga pada saat ada orang serangga pergi, pada saat nanti kita tidak di dekat rumah tawon, maka tawon akan kembali lagi ke rumahnya lagi. Gitu. Nggih. Karena tawon nanti akan kembali kepada rumahnya. Gitu. Nggih. Ya, kita nanti tunggu sebentar. Ya. Nggih. Diamkan, terus nantikan dulu. Terus, nah ini kan semakin bersih kan? Semakin jelas, semakin bersih. Nggih. Jadi kalau bapak letakkan di sini, kita ambil lagi ini. Nah, biar nanti mayengnya akan tersingkir melekat kepada umput atau katul. Nggih. Kalau dulu itu katul, kalau dulunya, tapi saya pakai umput itu kan karena saya. Iya. Dan mbak saya memakai katul. Jadi ini juga cara-caranya turun-temurun nggih. Iya, dari nenek saya juga. Nggih. Nenek saya kan juga seorang penyuci pusaka. Nggih. Makanya bisa itu kan pasti ada yang beritahu, Mbak. Nggih. Tidak ngabut. Gitu. Makanya pengalaman seperti ini kan bisa dijual. Nggih. Kalau saya mau menerima pesanan orang nyuci keris, tiap hari satu suruh ya sekitar 1 juta 2 juta pasti dapat ya Mbak. Satu Iya. pusaka kan 100 Mbak. Nggih. Tuh. Kita letakkan sini. Nah itu kita menyiapkan 2 air bersih. Nggih. Yang pertama ini kita bersihkan di sini. Alon-alon. Pun. Kita bersihkan sini sampai tangan kita bersih, tidak ada debunya. Nggih. Kemudian kita masukkan sini. Nah, ini. Kita bersihkan lagi seperti ini, tetap pakai tangan. Ini sudah tidak dikasih jeruk lagi, Nggih. jangan dikasih jeruk. Sudah terakhir, pencucian terakhir ini. Itu kita pakai kain seperti ini, ya. Iya. Kita pakai kain agar Itu kain sembarang atau harus Ya. mori atau gimana, Mbak? yang jelas kainnya berwarna bersih putih, kalau saya kain katun ya. Nggih.
Yang namanya kotoran besi kan berupa kuning, Nggih. yang dinamakan teyeng. Iya. Jadi kotoran besi itu kalau orang Jawa namanya teyeng. Teyeng. Jadi yang penting ini teyengnya sudah tidak ada. Kalau hitam-hitam bukan teyeng, itu dari besinya, pembawaan dari besinya. Gitu. Nggih. Yang penting yang kuning-kuning itu teyeng. Kita setelah itu diadakan untuk keramas dengan yang namanya minyak. Nggih. Jadi Anda akan memberikan minyak apa saja terserah, apa japaron, apa minyak kenanga atau minyak melati silahkan. Nggih. Tapi kalau dipilih ya yang baik adalah yang berupa bening-beningan seperti melati. Nggih. Jadi kalau japaron juga nggak apa-apa. Jadi minyaknya harus arah ya. Nah seperti ini kita pijet-pijeti, kita sayang kepada pusaka. Nggih. Nah, kita pijet-pijet, kita urut-urut. Nah, kita sudah. Fungsi dari minyaknya itu apa, Mbah? Apakah membuat Ya, untuk melapisi keris biar tidak teyeng. Nggih. Yang pertama kan harus berupa wangi itu. Nggih. Karena namanya bahasa Astra, bangsa gaib itu senangnya harum-haruman gitu loh, Mbak. Nggih. Nah, kita kendah bersih tadi ini. Nggih. Dengan jalan daripada tadi. Iya, kinclong, Mbah ya. Kita jelaskan sampai jelas. Nah, kita bersih ya. Nggih. Coba bersih itu lagi sampai jelas. Berarti kalau hasilnya kinclong gitu loh. Nggih. Bersih, kinclong, natural, tidak rusak. Dan astralnya senang, gaibnya senang karena itu pakai keyakinan, kepercayaan, katresnanan asih. Nggih. Jadi kita memberikan pusaka dengan asih, menyayangi. Makanya kita pijet, kita urut kan menyayangi itu. Nggih. Seperti kita saja kalau dipijeti suami atau istri kan sayang, tambah sayang. Nggih, Mbah. Kalau sampean jadi seorang perempuan dipijetin sama suaminya kan tambah sayang. Nggih, Mbah. Nah, dia juga seperti itu, sama saja itu. Sama saja. Nah, kita kasih minyak agar berbau wangi. Nggih. Yang timbul ya, Mbak. Timbulnya kan kena ya. Iya, jelas, Mbah. Kita pijit ya. Agar nanti semakin juga larut anunya ya, besinya itu Nggih, ngresep, Mbah nggih. resep gitu. Tapi kalau namanya minyak itu tidak membawa teyeng. Nggih. Nah ini kan ya kan enggak teyeng tuh ini. Nggih. Saya urut ini, tapi kalau pakai jeruk langsung teyeng gitu, Pak. Iya. Ya, ada ya. Ada. Ada. Dan ini daun Wijaya Kusumo. Nggih. Pemberian dari Kuntilanak. Kuntilanak. Ini kan ada pertanyaan, kenapa kok pakai ini? Nggih. Ini kan mau dipertanyaan kalau enggak lurus seperti keris ini. Iya. Karena ini simbolnya adalah cupet urang atau cupet cumi-cumi atau cuyu. Iya. Ini. Yang dimaksud ini adalah kalau orang yang kena sengatan dari kemanten ini, maka dia akan lebih menyayangi, dicupit tidak bisa lepas gitu. Nggih. Jadi tidak bisa lepas itu. Makanya pakai ini yang berbahaya nanti kalau ada orang yang berumah tangga terus kedanan, nanti kan susah nanti lepasnya itu. Nggih. Ini kan harus doa-doa tertentu untuk melepaskan capitan seperti kepiting gitu. Nggih. Capit ini kan sulit untuk lepas gitu. Nggih. Ini kan simbolnya seperti ini, seperti kepiting ini. Nggih.
sudah selesai untuk pencucian. Nggih. Selesai. Ya teman-teman, jadi ini untuk pencuciannya sudah selesai. Nanti kami akan kembali lagi untuk merituali supaya yoni yang ada di dalamnya bisa kembali lagi. Ya teman-teman, jadi ini adalah proses terakhir dalam pencucian keris pusaka, yaitu adalah ritual untuk pengembalian yoni supaya yoninya tidak minggat atau tidak hilang, biar kembali lagi teman-teman. Dan untuk doa-doanya, ini saya himbaukan bahwasanya setiap empu itu doanya tidak sama. Jadi ini dia Mbah Kendil membacakan doa-doa supaya bisa kembali lagi yoninya. Bagi teman-teman yang misalkan kalian itu ingin tahu doa-doa Mbah Kendil dalam pengembalian yoni ini bagaimana, nanti kalian bisa cek di link deskripsi. Di sana kami cantumkan. Jadi ini dia teman-teman prosesnya. Ini menggunakan pembakaran menyan sebagai bentuk penghormatan bahwasanya makhluk-makhluk seperti itu, makhluk-makhluk astral itu sangat suka dengan bau wangi-wangian. Ya. Ini dia teman-teman. Jadi Mbah Kendil menaburkan menyan. Ini bukan dibakar ya teman-teman, bukan pusakanya dibakar, tidak, tapi diasapi. Jadi supaya tidak merusak keris. Seperti ini. Ini Mbah Kendil sedang membacakan doa-doanya. Jadi kenapa harus dibacakan doa-doa? Karena dalam proses pencucian itu apa yang ada di dalamnya itu pergi teman-teman. Jadi biar tidak hilang, maka Mbah Kendil melanturkan doa-doanya supaya bisa kembali lagi. Ini adalah keris milik temannya Mbah Kendil, yaitu miliknya Pak No Gondrong teman-teman, Pak No Mebel. Jadi proses demi proses telah kami sajikan dalam video kami. Semoga teman-teman mengerti, semoga teman-teman paham dengan apa yang kami sampaikan. Mbah Kendil bisa mencuci keris teman-teman. Ini juga pengalaman diberikan oleh nenek moyangnya Mbah Kendil sendiri. Namun demikian Mbah Kendil tidak ingin menjadi pawang pencuci keris. Ini sebagai pengalaman saja. Jadi ini adalah bentuk pembongkaran pencucian pusaka yang asli dari leluhurnya Mbah Kendil. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang akan merusak pamor keris itu sendiri. Jadi dengan proses demi proses yang telah kami sajikan dalam video, kami menjamin keamanan bagi pusaka-pusaka teman-teman. Kalian bisa praktek sendiri di rumah. Ini tidak akan merusak pamor keris. Jadi keris bisa lebih awet, lebih aman pamornya, dan bersih teman-teman. Kemudian untuk yoni di dalamnya juga tidak akan menghilang, tidak akan pergi. Jadi kalau keris ada isinya, itu tidak suka dengan bahan kimia teman-teman. Jadi ini perlu kalian ketahui. Ketika kalian mau mencucikan pusaka kalian yang mungkin ada isinya, itu jangan sembarangan. Karena nanti akan sayang sekali jika
salah dalam pencucian akan merusak pamor, kemudian menghilangkan yoni. Ini dia teman-teman. Ini adalah bentuk pembongkaran yang sesungguhnya. Jadi yang dibongkar itu adalah cara-caranya leluhur teman-teman. Tidak semua leluhur kemudian cara-cara ritual seperti ini adalah untuk pencitraan, tidak. Jadi saya menyaksikan sendiri selama saya bergabung dengan Mbah Kendil bahwa ritual-ritual seperti ini bukanlah kegiatan yang tidak ada artinya. Ini bahkan sangat berarti dan sangat memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dan untuk pembakaran menyan itu cukup menggunakan kertas saja, itu tidak apa-apa teman-teman. Yang penting ada baunya wangi. Yang penting ada bau wangi. Ya, cukup sekian pemirsa, semoga bermanfaat video ini. Ya cukup sekian pemirsa, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian jangan lupa di subscribe supaya Mbah Kendil tidak waleh-waleh membongkar ilmu-ilmu leluhur. Kemudian dengan video-videonya Mbah Kendil kita bisa belajar bahwasannya kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh leluhur Nusantara ini sangat beragam sekali. Jadi cukup sekian dulu teman-teman video kami pada hari ini. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.